Love to climb a mountain, dancing. Huh? Testing. Godspeed, Tim. Halo teman rehat, apa kabar? Semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Di video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul dimana film kali ini menceritakan seorang bayi yang menjadi agen rahasia demi menyelamatkan perusahaan Baby Corps. Tanpa banyak cincong di awal, langsung saja gaskan ke inti sarinya. Di awal film terlihat bocil imajinatif bernama Tim. Dia ini adalah anak tunggal kesayangan dari Ted dan juga Janice yang sangat suka bermain. Don't worry, Mom and Dad. Some days I'm losing control. Dad, look out! it was just the three of us. Meskipun Ted dan juga Janice ini bekerja sebagai marketing yang sibuk di Papiku, mereka selalu meluangkan waktu untuk Tim. Hingga Tim merasa hidupnya sempurna, sampai ayahnya menawarkan seorang adik pun dia langsung menolaknya, lalu memikirkan dari mana bayi berasal. Di sisi lain di pabrik bayi yang beroperasi ada satu bayi yang bertingkah aneh di antara bayi lainnya. Love to climb a mountain, dancing. Ternyata bayi aneh itu datang ke rumah Tim yang terlihat oleh Tim dari jendela kamarnya. Huh? Dia pun segera turun menghampirinya seketika orang tua Tim memperkenalkan bayi tersebut sebagai adiknya. Di sini Tim merasa aneh dengan bayinya seperti pakaian serta permintaan yang harus selalu dituruti. One thing was clear. He conducted meetings. You called? Things weren't done to his immediate. Sehingga hari-hari Tim pun berubah, bahkan perhatian orang tuanya serta rumahnya sudah dipenuhi dengan kelengkapan bayi. Di situ Tim merasa kesal hingga dia mempertanyakan bayi yang muncul tiba-tiba kepada orang tuanya, tapi mereka tidak mempermasalahkannya. Lalu bayi yang menyadari dari kecurigaan Tim pun berulah. Never. Kemudian Tim ke kamar menyiapkan dongeng untuk pengantar tidurnya yang dibaca oleh ibunya serta lagu yang dibawakan ayahnya. Namun orang tuanya tidak kunjung datang ke kamarnya. Ternyata mereka kelelahan di ruangan TV. Sampai Tim mendengar perbincangan di telepon yang berasal dari kamar bayi. Lalu Tim pun menghampiri kamar bayi tersebut. Ternyata si bayi sedang membahas misi dengan seseorang. Lalu Tim segera menangkap si bayi yang bisa berbicara. Gugu Gaga. No. Akhirnya si bayi mengungkapkan identitasnya sebagai bos bayi. Tim yang enggan mengakuinya akan memberitahu orang tuanya. Who's here first? Just wait till Mom and Dad find out. Power nap. You were saying. Namun dicegah sama si bayi dengan menakut-nakuti Tim kalau kasih sayang orang tuanya akan beralih pada bayi. Jadi mereka tidak akan percaya apa yang dikatakan oleh Tim, sehingga membuat Tim jadi kepikiran sampai dia mendapatkan ide untuk menyingkirkan bayinya dengan mendapatkan bukti bayi yang bisa berbicara, yaitu dengan alat perekam yang ia buat. Testing. Godspeed. Lalu mengendap-endap mengumpulkan bukti, sayangnya dia kedatangan sekumpulan bayi yang akan rapat. Babies everywhere. They're spreading. Aww. Di sini Tim pun tidak menyerah dan tetap merekam bersamaan dengan bos bayi yang mempresentasikan masalah pada geng bayinya. Kalau ketenaran para bayi mulai terancam dengan anak guguk. Bahkan perusahaan Papiku akan meluncurkan anak guguk baru, sehingga berdampak pada perusahaan bayi. Jadi bos bayi menyatakan pertempuran, tapi dia dan gengnya kurang mendukung. Oh, bad news, baby. What are we? Let's go. A, B, C, D. No, the notes. I can't read. What's it say? Yang malah dia hampir ketahuan oleh para orang tua. Dia segera menutupinya dengan bertingkah menggemaskan. Di sisi lain, Tim mendapatkan bukti suara bayi. Sayangnya dia ketahuan geng bayi yang meminta kasetnya. Tapi Tim tidak mau menyerahkannya dan terjadilah aksi kejar-kejaran.
Go, you little. Oh, look. Setelah Tim berhasil mengamankan kasetnya, dia menuju ruang kerja untuk menyerahkan bukti pada orang tuanya. Tapi yang ia temukan si bos bayi yang mengancam akan merusak Lam-Lam boneka kesayangan Tim. Akhirnya terjadilah perebutan sampai Lam-Lam putus. Tim yang marah akan melontarkan bos bayi keluar, tetapi ketahuan oleh orang tuanya sehingga dia dihukum tidak boleh keluar rumah dan harus akur bersama adiknya. Tim yang bersedih dihampiri oleh bos bayi, lalu bos bayi di sini menenangkannya dan mengajaknya ke perusahaan Baby Corp. Come on, faster. Di situ Tim merasa takjub karena dia melihat bayi yang kerja kantoran. Lalu bos bayi mengajak Tim ke lantai manajemen, di mana para bayi akan tetap menjadi bayi karena minum susu formula khusus demi mengelola perusahaan. Sayangnya grafik Bayi Corp mulai goyah karena ada guguk. Jadi bos bayi diberi misi untuk menemukan anak guguk terbaru sehingga dia bisa memajang fotonya di dinding serta naik jabatan. Namun jika misinya gagal, dia akan dipecat, lalu bos bayi akan jadi bayi normal seutuhnya yang nantinya tumbuh besar bersama Tim. Stress snap! Promotion. I could get fired. Start packing. What? Tim yang membayangkan sudah ketakutan akan menjadi saudara selamanya. Jadi dia menolong bos bayi agar tidak dipecat. Mereka pun berencana datang ke Papiko saat hari kerja membawa anak. Namun karena Tim sedang dihukum, jadi mereka bekerja sama berpura-pura akur supaya diajak ke Papiko. Oh, isn't he adorable? Smile for the camera. Hansel and Gretel puts the wicked old... Pagi harinya Tim dibangunkan oleh orang tuanya yang mengajaknya ke Papiko dan bersiap bersama bos bayi. Dan mereka tiba di Papiko, lalu orang tuanya mengajak Tim seorang diri untuk menghabiskan waktu bersama. Tapi di situ Tim menolaknya karena dia tidak mau meninggalkan adik bayinya sendirian. Yang ternyata mereka mulai menjalankan aksinya, di mana bos bayi menyamar sebagai guguk untuk menyelinap masuk ke ruang rahasia. No. Oh, what a cute little pup! Ow! I've never been so humiliated in all my life. Arf. Tim dan juga bos bayi berhasil masuk ke ruangan yang mencurigakan. Mereka menemukan map rahasia. Saat mereka mengambil mapnya, mereka malah masuk jebakan. Uh-oh. I feel like we should run. I know, but it's... Lalu membawanya menemui Prancis, yaitu bos Papiko. Dia memiliki dot seperti bos bayi yang ternyata dia adalah salah satu bayi legenda di Baby Corp. Kemudian dia mengungkapkan alasannya membuat proyek anak guguk karena dahulu dia menjabat sebagai eksekutif di Baby Corp. Seiring berjalannya waktu, Prancis alergi laktosa hingga permulanya tidak bekerja. Jadi posisinya digantikan dan dia dikirim ke sebuah keluarga. Dia yang merasa digantikan oleh Baby Corp ingin balas dendam dengan misi Forever Puppy, yaitu menyebarkan anak guguk yang tidak menua ke seluruh dunia sehingga orang-orang tidak menginginkan bayi lagi dan Baby Corp hancur. Caranya dengan mencampurkan susu formula yang ada di tas Tim. Lalu Tim dan bos bayi akan mengadukannya ke orang tua mereka, tapi sudah direncanakan dengan matang oleh Francis, yaitu orang tua mereka akan ikut kelas Vegas, sedangkan mereka berdua dijaga oleh pengasuh kekar iguana. Setelah itu Francis dan juga orang tuanya menuju bandara. Di rumah, Tim dan bos bayi mencari cara untuk menyusulnya. Tiba-tiba bos bayi bertingkah seperti bayi normal lainnya, memberikan Tim ide untuk melarikan diri dari iguana, yaitu dengan cara bos bayi muntah dan menyemburkannya kemana-mana. Lalu iguana yang jijik pergi ke toilet. Bos bayi pun segera menguncinya dan mereka berdua pergi menuju bandara naik sepeda. Sialnya iguana itu cepat meloloskan diri dari toilet.
Jadi dia langsung mengejar Tim dan juga bos bayi. Secara bersamaan bos bayi memanggil bala bantuan tim bayinya. Sayangnya geng bayi tidak dapat menghentikan iguana. Ia segera menyusul Tim dan juga bos bayi. Tim yang ketakutan dibantu oleh bos bayi mengatasinya dengan berimajinasi. I'm doing it! Choo-choo! Take it! I don't have a quote for this! Hingga mereka berhasil menyusul orang tuanya di bandara. Dengan cepat Tim dan bos bayi mengejarnya. Sebelum masuk ke pesawat yang tanpa sadar bos bayi berubah jadi bayi normal. Sehingga Tim kembali untuk menjemputnya. Saat hampir mencapai orang tuanya dihalangi oleh Prancis. Jadi mereka gagal menghentikannya. Lalu mereka berdebat dan saling menyalahkan sampai kata-kata Tim menyakiti bos bayi yang mengharapkan ia tidak dilahirkan. Di situ bos bayi pun pergi meninggalkan Tim yang bersedih. Berselangnya waktu, bos bayi mengajak baikan Tim bahwa dia peduli pada orang tuanya dan akan menyelamatkannya. Jadi mereka ini mencari cara untuk kelas Pegas yang bergabung dengan bersama penggemar Elvis. Oh, baby. Thank you very much. Hello, Bandito. You got Betty Sue dressing like a Pegasus and had Anna. Akhirnya mereka masuk ke dalam pesawat dan menuju first class yang sepi. Saat pesawat lepas landas, Tim merasa takut. Bos bayi segera menenangkannya dan ikut bermain dalam imajinasi Tim. Getting into it? Huh? What? Sounds like a heck of a law firm. Got it. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Mereka tiba di Las Vegas yang tanpa disadarinya mereka satu pesawat dengan iguana. Kemudian Tim dan juga bos bayi mencari tumpangan, yaitu dengan cara mendapatkan perhatian gadis-gadis. Mereka pun tiba di gedung konvensi dan segera mencari ayah ibunya yang sedang berada di tengah panggung. Bersama dengan Prancis yang memperkenalkan Forever Puppy. Never grows up, never gets old. Forever puppy! Avert your eyes. Akibat dari orang-orang yang mendekati panggung, Tim dan juga bos bayi dilihat oleh Prancis dan orang tuanya. Dengan cepat Prancis menangkap orang tuanya yang dimasukkan ke dalam box. Tim dan juga bos bayi mencari cara untuk ke belakang panggung, namun mereka dihadang oleh Prancis agar tidak menghalangi peluncuran roket Forever Puppy. Mereka pun bekerja sama menghentikannya. That's right! Setelah menyingkirkan Prancis, mereka langsung menyelamatkan orang tuanya dengan melempar bos bayi untuk membuka pintu roket dan melepaskan anak guguk. Sayangnya bos bayi kambuh menjadi anak bayi normal di saat roketnya akan meluncur. Lalu Tim merayunya dengan nyanyiannya. Di saat yang tepat, Tim berhasil menyelamatkan bos bayi lalu memberinya susu formula serta menyelamatkan orang tuanya. Pada akhirnya misi bos bayi selesai. Ia berpamitan kepada Tim dan juga geng bayi. Well, team, good. Kindergarten? That's right. Fast. Sementara itu, kenangan bos bayi dibersihkan oleh pegawai Baby Cop dan ingat orang tuanya tentangnya dihapuskan. Di sisi lain, bos bayi berhasil mendapatkan yang ia inginkan di Baby Cop, seperti naik jabatan dan fotonya dipampang di dinding. Namun dia merasa bosan sampai akhirnya dia menerima surat dari Tim yang berisi ajakan untuk hidup bersama sebagai saudara. Di situ bos bayi merasa sangat bahagia. Singkat cerita, bos bayi kembali ke keluarga Templeton yang disambut hangat oleh Tim dan menerima sebagai saudaranya. Di akhir film, Tim dewasa sedang menceritakan pertemuan saudaranya pada anak perempuannya yang akan memiliki adik, dan film ini pun tamat. Itu tadi film dari Baby Boss, dan terima kasih sudah menonton. See you next time.